Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat semua, selamat berjumpa lagi dengan channel kami. Channel yang akan membahas teknik-teknik BBMA. Oke, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dalam keadaan profit yang konsisten. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman ya, dalam materi kali ini saya akan menjelaskan teknik scalping dari H1. Kita memakai candlestick engulfing untuk mencari signalnya. Jadi yang belum tahu candlestick engulfing itu seperti apa, candlestick engulfing itu satu candlestick yang mampu mengebrik candlestick sebelumnya. Contohnya ini adalah engulfing buy. Hijau ini dia sudah mampu mengebrik candlestick sebelumnya. Satu candlestick mengebrik satu candlestick sebelumnya dengan warna yang berbeda ya. Itu adalah engulfing buy. Mana lagi engulfing buy ini? Ini engulfing buy. Ya. Dia sudah berhasil mengebrik candlestick merah ini. Mana lagi engulfing? Bagi yang belum tahu, kalau yang sudah tahu bisa di-skip videonya. Ini adalah engulfing sell. Ya, ini adalah engulfing sell dan ini engulfing buy. Yang hijau ini ya, hijau ini kan berhasil mengebrik candlestick merah sebelumnya. Oke. Jadi seperti itu ya, zona candlestick engulfing. Ini adalah engulfing sell karena dia mampu mengebrik satu candlestick hijau sebelumnya. Oke. Nah, jadi sebenarnya kita bisa scalping memakai signal dari candlestick engulfing teman-teman ya, di area zone zero loss. Ingat, saya selalu merekomendasikan untuk di area zone zero loss. Jadi seperti apa untuk analisanya? Oke, langsung saja simak video ini sampai selesai. Di sini akan saya tandain dulu beberapa titik candlestick engulfing. Di sini ada engulfing buy. Kita tandain lagi. Di atas sini ada engulfing sell. Oke. Namun kita hanya mengambil beberapa pips ya, 10 pips lah ya, karena kita akan scalping. Oke, di sini ada lagi engulfing sell ya, yang besar ini. 1 2 3. Saya akan tandain 4 titik candlestick engulfing untuk saya berikan materi dalam video ini. Oke, biar nggak kepanjangan ya videonya ya. Oke, ini adalah pola-pola candlestick engulfing buy dan engulfing sell. Ini adalah engulfing buy, ini engulfing sell, ini engulfing sell, dan ini engulfing buy. Nah, jadi seperti apa sih untuk menganalisa saat terjadi candlestick engulfing untuk kita scalping di M1 dengan menganalisa candlestick engulfing di H1 untuk time frame pertamanya. Saat terjadi candlestick engulfing, kita turun satu time frame lagi ya, melewati M30 ya. M30 nggak usah. Dari H1 langsung ke M15. Nah, kita akan mulai dari engulfing sell ya, yang paling pertama ini ya. Engulfing yang pertama ini ya, kita tandain engulfing sell. Kita langsung turun ke M15 untuk mencari CSAK ataupun momentum yang membuat re-entry. Oke. Kita kecilkan market ya, teman-teman. Oke, di sini. Nah, di sini adalah tanda kita yang pertama tadi. Ini adalah pola candlestick engulfing sell. Nah, di sini kita hanya butuh CSAK ataupun momentum yang membuat re-entry. Nah, di sini CSAK-nya sudah ada. Ini CSAK. Ini momentum, dan di sini re-entry. Nah, saat di area re-entry tersebut, itu kita tandain teman-teman ya. Di area re-entry-nya itu kita tandain. Ingat, kita hanya mengambil 10 pips. Oke. Nih di sini nih. Di sini tanda kita ya. Jadi di time frame pertama itu H1,
pola candlestick engulfing dan time frame keduanya itu M15, kita harus mencari momentum ataupun CSAK dan membuat re-entry. Oke, di sini sudah terpenuhi rule-nya. Lalu kita turun ke M1 untuk mencari konfirmasi entry. Nah, jadi entry-nya tuh di M1, teman-teman. Minim resiko. Oke, di sini. Nah, ini adalah tanda kita tadi. Ini kan tanda kita yang re-entry tadi ya. Kalau ini tanda engulfingnya, di sini re-entry tadi di M15. Oke. Jadi untuk titik konfirmasi sama ya, sama seperti video sebelumnya. Kita mencari ini nih. Kedua MA510 ini, MA510 high dan MA510 low-nya, dia crossing ke bawah mid BB. Nah, berarti kita bisa sell di sini. Dan harga turun. Nah, oke ya. Tuh. Turun ya harga. Oke. Untuk candlestick engulfing pertama kita berhasil. Kita hapus. Kita kembali ke H1. Berarti signal dari candlestick engulfingnya ini berhasil. Nah, di sini ada lagi nih, teman-teman. Pola candlestick engulfing buy ya di H1 ya. Oke, langsung saja kita turun ke M15 untuk mencari CSAK ataupun momentum dan membuat re-entry. Coba nih kita turun nih di M15. Oke, di sini ya. Oke. Ini ternyata sudah ada CSAK, teman-teman, di sini. Dan di sini dia membuat area re-entry. Nah, saat membuat area re-entry kita langsung tandain dan turun ke M1 ya. Kita tandain. Simple kok rule-nya. Daripada kita menunggu re-entry kelamaan, jadi apapun yang ada bisa dimanfaatin ya untuk kita melakukan scalping. Nah, di sini. Ini adalah area re-entry dari pola candlestick yang membuat re-entry tadi ya. Ini engulfingnya di M15, kita tinggal menunggu CSAK. Engulfingnya di H1 dan di M15 kita tinggal menunggu CSAK ataupun momentum yang membuat re-entry. Nah, di sini sudah terpenuhi untuk rule kedua. Kita langsung turun ke H1 untuk mencari konfirmasi entry M1 ya. Nah, di sini mana tadi coy? Nah, di sini nih. Oke. Untuk rule sama, kita menunggu MA510-nya ya, high dan low, dia tuh cross ke atas mid BB. Di sini belum cross, perhatikan. Itu crossnya itu di sini nih. Nih. Oke ya, di sini cross ya. Nih ya. Kita gedein. Nah, di sini bisa nampak jelas, di sini crossing ya, dia masuk semua. Berarti di sini kita sudah bisa melakukan entry buy, teman-teman. Closing candlestick ini, itu kita sudah bisa buy di sini. Dan untuk harga naik, oke ya, karena kita scalping ambil, nggak usah banyak-banyak. Kita kan scalping nih, buy di sini. Dan sampai sini pun udah lumayan ya. Dengan rasio 1:1 dengan stop loss. Untuk stop lossnya tinggal diukur saja nih. Kalau stop loss di sini misalkan, TP-nya juga harus di sini, tinggal ukur saja ya. 1:1 aja. Karena kita scalping dan dia turun seperti ini momen kita bagus nih. Kita bisa layer di sini. Ya, gitu ya teman-teman ya. Oke. Ini saya hapus. Kita kembali ke H1. Berarti candlestick engulfing yang ini sudah ya. Oke, kita lanjut ke yang ini. Nah, di sini ada engulfing sell. Kita turun ke M15. Kalau saya rekomendasikan itu di area zone zero loss ya. Kalau zone zero loss buy, kita hanya mengambil candlestick engulfing buy. Zone zero loss sell, kita hanya mengambil candlestick
engulfing cell. Namun di sini hanya contoh, jadi semua saya ambil gitu teman-teman. Di sini kita lihat sama-sama nih ya. Di M15 itu kan kita menunggu momentum ataupun CSAK yang membuat reentry. Di sini ada nih. Di sini ada CSAK. Di sini ada momentum, ya. Di sini ada reentry. Coba nih reentry-nya kita tandain. Kok dia nggak turun bang? Ada apa nih di M1 gitu loh ya. Nah di sini kita turun ke M1. Coba kita lihat apa yang terjadi. Oke. Nah di sini ternyata MA510 high dan MA510 low-nya tidak ada ya yang dua-duanya crossing ke bawah ya. Saat tanda kita tadi ya di sini ya. Perhatikan. Itu kan tidak ada ya. MA510 high-nya dia tidak mampu cross di mid BB. Kalau yang MA510 low-nya dia sudah crossing di sini. Tetapi untuk MA510 high-nya dia tidak mampu crossing, dia hanya sampai di atas sini dan dia naik kembali. Berarti momen ini gagal, nggak usah diambil ya. Karena dia tidak terkonfirmasi semua teman-teman. Ini gagal ya. Karena di titik konfirmasi di M1 tempat kita entry tidak terjadi crossing MA510 ke bawah mid BB. Jadi ini batal ya. Nggak usah entry. Kita ke H1. Nah, berarti di sini gagal. Untuk engulfing yang ini gagal. Coba kita lihat engulfingnya ini nih. Nah, di sini ada pola candlestick engulfing di H1 engulfing buy. Coba kita turun ke M15 untuk mencari CSAK ataupun momentum yang membuat re-entry. Coba nih. Di mana nih? Oke, di sini ada nih teman-teman ya. Ini tanda kita tadi. Kita butuh CSAK ataupun momentum yang membuat re-entry. Di sini ada CSAK dan dia membuat re-entry di sini. Coba re-entry-nya kita tandai nih. Oke. Di sini ya re-entry-nya ya. Setelah dia membuat re-entry di M15, kita turun ke M1 untuk mencari konfirmasi entry. Coba kita lihat nih. Konfirmasinya sama ya karena ini scalping. Itu sama konfirmasinya. Oke, di sini tanda kita tadi. Nah, kita lihat nih. Nah, kalau di sini kan terkonfirmasi nih teman-teman. Jadi nggak usah ragu untuk entry ya. Atau karena kita kena stop loss kan dikit karena ini scalping gitu loh. Nah, di sini crossing nih. MA510 high dan MA510 low-nya dia crossing ke atas mid BB, berarti di sini kita bisa buy dan harga naik. Nah, untuk mengukur take profit ataupun stop loss kita bisa memakai Fibonacci retracement ataupun kita bisa memakai rasio 1:1. Misalkan saya tandai ini, kita buy di wilayah ini, misalkan di wilayah ini ya, kita buy lalu kita ukur stop loss-nya. Kita ambil 2 kotak setelah sumbu terendah. Berarti di sini ya. Support terendah di sini. Berarti kita ambil 2 kotak, 1 kotak, 2 kotak berarti SL kita di sini. Kita tandain dulu SL-nya. Jadi begini ya cara mengambil TP-nya. Jika tidak pakai Fibonacci sih nggak masalah sih. Oke, lalu untuk ini SL-nya ya. Kita samakan untuk TP-nya teman-teman. Di sini. Oke, nah di sini ya. Berarti kita buy di sini. SL kita di sini dan TP kita di sini. Jadi 1:1 ataupun 1:1,5 bisa.
Kalau di area zone zero loss itu masih aman 1:1,5. Tetapi kalau untuk scalping biasanya saya hanya mengambil 1:1 ya. Nah, karena kalau kita kena SL itu deket kok teman-teman ya. Jadi nggak banyak kemakan dolar kita gitu loh ya. Di sini kita bisa buy karena sudah terkonfirmasi semua. MA510 high dan MA510 low-nya dia sudah crossing ke atas mid BB. Kita saksikan sama-sama. Oke, ini ya. Jadi seperti ini untuk rule materinya. Jadi pola candlestick engulfing di area zone zero loss itu sangat bagus untuk menjadikan acuan untuk entry kita ya. Tetap semangat teman-teman, karena kita akan membangun channel ini untuk edukasi BBMA secara gratis. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.